pagi. Apa? Kenalkan, nama lengkap saya Alexander Saudara. Saya dari kampus Poltekkes Kesehatan jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya ada penyuluhan dengan Mama dengan Opa tentang penyakit diabetes mellitus, kesehatan gigi dan kesehatan gigi. Nah, di sini yang pertama tuh pengertian penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula disertai dengan gangguan metabolisme. Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme. Nah, sini kedua penyebab diabetes mellitus. Yang pertama itu diabetes tipe 1 terjadi karena penyakit subimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat diproduksi insulin. Yang kedua, di sini diabetes tipe 2 muncul sebagai efek dari pola makan yang tidak sehat karena tidak bisa mengontrol asupan gula yang masuk dalam tubuh. Nah, di sini yang tanda dan gejala diabetes mellitus secara umum. Yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, di sini ada rasa haus berlebihan. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, sering merasa lapar. Yang kelima, pandangan kabur. Yang keenam, penyembuhan lambat. Yang ketujuh, kesemutan dan mati rasa. Yang kedelapan, keluhan dan mudah tersinggung. Yang kesembilan, jadi bermasalah. Contohnya gambarnya seperti di sini. Di sini dengan mama bisa bersini. Gambar di sini sering merasa lelah kecil, di sini sering haus, di sini penurunan berat badan, di sini. Yang keempat, sering merasa lapar. Yang kelima, di sini pandangan kabur. Yang keenam, di sini adanya luka yang sulit disembuhkan. Di sini kesemutan. Yang kedelapan, di sini kelelahan dan mudah tersinggung. Yang kesembilan, kulit ini jadi bermasalah. Nah, seperti di sini gambar. Ya, ini dia merah-merah yang kulit banget. Sini yang tanda dan gejala diabetes mellitus di rongga mulut. Yang pertama, serostomia. Serostomia itu mulut kering. Jadi diabetes dapat membuat mulut terjadi penurunan produksi air liur sehingga mulut menjadi kering. Jadi diabetes ini dapat membuat opa dengan mama mulut kering. Jadi nah, di sini seperti gambarnya ini di sini. Dan yang kedua, gingivitis dan periodontitis. Diabetes dapat membuat gusi merah disebabkan kurangnya jumlah air dan terjadi penumpukan plak di sekitar gigi yang menyebabkan gusi menjadi infeksi dan berdarah. Contohnya gambar seperti ini. Di sini gusi dia menurun mama. Nah, ini yang samping-samping ini dia seperti plak, ini karang gigi. Kalau karang gigi biasa dia ada yang karang gigi, ada yang tebal, ada yang warna hitam. Seperti ini. Nah, di sini yang ketiga tuh stomatitis atau sariawan disebabkan karena kondisi mulut yang kering sehingga bakteri dan jamur bertumbuh dan berkembang di area mulut, di rongga mulut. Nah, di sini seperti yang begini. Nah, yang kelima di sini di tempat di sini karies gigi.
Karies gigi disebabkan penurunan produksi air dalam rongga mulut dan terjadi penumpukan makanan di area gigi sehingga kondisi mulut asam dan berkembangnya bakteri sehingga gigi disarangi bakteri dan menyebabkan gigi berlubang. Contohnya gigi berlubang itu seperti ini. Ini ada gigi. Nah, yang kedua ada hubungan diabetes mellitus dengan kesehatan gigi. Di sini penyakit diabetes rentan terhadap perkembangan karies lubang gigi. Kurangnya akan pembersihan rongga mulut dan kurangnya produksi air liur, peningkatan karbohidrat dalam rongga mulut, berkembangnya bakteri dan jamur dalam rongga mulut yang bisa menyebabkan penyakit mulut seperti di sini ada serostomia, stomatitis, mulut terbakar, karies gigi atau lubang gigi, dan gingivitis. Nah, di sini cara mencegah diabetes mellitus. Yang pertama, kontrol gula darah di dokter. Nah, di sini rajin kontrol gula darah di dokter. Gula darah. Yang kedua di sini menggosok gigi 2 kali sehari. Seperti di gambar ini. Gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga di sini ada perbaiki pola hidup dan jauhi stres. Nah, di sini seperti rajin olahraga, senam. Yang keempat di sini ada periksa rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau untuk mama setiap 6 bulan sekali itu sudah waktunya untuk periksa gigi supaya bisa tahu dalam mulutnya ada penyakit apa, seperti ada lubang gigi, karies gigi. Nah, di sini yang kelima menggunakan benang gigi. Benang gigi ini berfungsi supaya ini tidak dia untuk membersihkan sisa makanan yang ada di celah gigi. Jadi benang gigi ini ya untuk membersihkan sisa makanan yang ada di celah gigi. Itu dapatnya di mana? Dia di apotek. Nah, enam di sini hindari merokok. Ini di sini ada yang merokok, kemudian saya sudah habis, tidak ada yang bertanya, kurang mengerti. Masalahnya bahwa yang menjelaskan tadi semua saya pribadi tidak apa misalnya bacaan segala macam saya tidak pernah kesana. Paling yang kami sering buang air kecil, sering kencing itu karena konsumsi air dan itu cuma siang hari malam hari itu. Pendidikan sekarang gini, jadi kita sekian dan terima kasih. Soal itu tadi ya, benang gigi tadi yang seperti batu ini. Nah, benang gigi bisa ada di Itu ada di apotek. Sekian dan terima kasih.